Coba robah mindset cara berpikir kita. Ini bukan masalah tak apa-apa, tapi syukurku kepada Allah SWT. Pergilah ke rumah sakit, berapa orang biaya cuci buah pinggang, cuci darah karena rusak buah pinggangnya. Berapa biaya orang untuk mendapatkan anak, bayi tabung. Kita diberikan keturunan yang baik-baik, kita diberikan kesehatan. Syukur kita kurang kepada Allah karena kita tidak menganggap itu sebagai nikmat. Rumah yang kau anggap biasa-biasa saja, itu adalah kenikmatan yang selama ini diinginkan mereka yang tidur di kolong jembatan. Anak yang kau anggap selama ini hanya mengganggu tidur siangmu, mereka adalah yang diimpikan orang-orang yang sudah menikah 10 tahun tak punya anak. Meleleh air mata mereka berdoa minta anak. Pasangan hidup yang selama ini kau anggap biasa-biasa saja, mereka adalah yang selalu diminta orang yang belum juga menemukan jodoh siang dan malam. Pekerjaan yang menurutmu melelahkan, membosankan sekali kerja ini, itu adalah pekerjaan yang dirindukan oleh mereka yang sudah bolak-balik melamar. Ratusan surat lamaran yang belum juga diterima. Bagimu itu sesuatu yang membosankan. Orang yang tidak pernah melihat nikmat itu sebagai nikmat, dia tak pernah bersyukur kepada Allah. Dia selalu kufur, dia selalu merasa kurang. Maka syukur kepada Allah. Unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang di bawahmu, orang yang pakai mobil paling mahal di dunia ini, tidak pernah bersyukur karena yang dia lihat tetangganya punya private jet, jet pribadi. Tidak pernah ada syukur keluar dari mulutnya. Kenapa dia lebih? Kenapa dia hebat? Kenapa hartanya banyak? Syukur itu hanya ada orang yang mampu melihat ke bawah. Maka pandanglah ke bawah. Warka'u ma'ar raki'in. Ikut ruku bersama orang yang ruku. Orang yang ruku memandang ke bawah. Orang yang sujud memandang ke bawah. Orang yang selama ini hanya pakai sepeda motor, kalau hujan lebat dia bernaung di bawah jembatan layang, maka dia akan amat sangat bersyukur melihat orang yang lebih rendah daripada dirinya. Orang yang sakit-sakitan di rumah sakit masih bersyukur, walaupun dia tak bisa datang sholat Jumat, tapi dia masih bisa bertayamum, mulutnya masih bisa bertasbih. Allah masih kasih aku hidup supaya aku bertaubat. Allah masih aku umur supaya aku bisa melaksanakan sholat sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang tak pernah dengan diri kita karena kita selalu sibuk dengan diri orang lain. Kita tak pernah bersama Allah sejenak karena kita sibuk bersama dengan makhluk. Maka bangunlah di tengah malam. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad. Kata tahajjud hurufnya berat. Tahajjud, lawan kantuk, lawan tidurmu. Mandilah di tengah malam. Mandi yang menyebabkan penyakit rematik itu dari maghrib sampai jam 12 malam. Tapi kalau sudah lewat jam 1, jam 2, bagus, makin sehat, segar badan. Mandilah. Setelah mandi, sholat sunat wudhu 2 rakaat. Setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu sempatkan sholat tahajud. Beda engkau bangun tengah malam memandang anak istrimu di saat mereka tertidur, dengan siang hari di saat mereka tertawa. Saat itu kau pandang wajah anak-anak. Apakah mereka selamat dari narkoba? Apakah mereka akan selamat dari LGBT? Apakah mereka akan selamat dari zina? Meleleh air mata. Di saat itu kau akan lebih khusyuk sholat. Di saat itu sujud lebih lama. Di saat itu permintaan munajat kepada Allah. Duduk sejenak. Sudah berapa lama aku hidup ini? Kalau aku mati nanti apa yang akan aku bawa menghadap Allah? Kawan-kawanku ini hanya teman tertawa. Setelah itu mereka pun akan pergi meninggalkan aku. Aku akan sendirian di liang lahat. Pernah ku pakai keningku ini untuk bersujud. Pernah ku pakai hartaku ini untuk bersedekah. Bangun di tengah malam itu menguatkan jiwa kita. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kami akan mengirimkan kepadamu kalimat yang berat. Kau akan menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab. Kau akan menghadapi musuh-musuh orang munafik. Bagaimana menguatkannya?
aqimis shalah, tegakkan sholat. Bukan siang, banyak orang sholat siang, bukan maghrib, tapi ada jalur khusus. Saat itu kau sedang berada di tengah kesunyian. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Di saat orang lain sedang lelap masuk dalam mimpi yang panjang, di saat itulah kau sedang bangun tegak tengah malam. Beramal di waktu yang khusus akan mendapatkan balasan yang khusus. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Kita tak pernah ingin dipuji-puji, karena pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Jangan cari nama, karena bapakmu sudah kasih nama waktu kau lahir. Jangan cari muka, karena Allah sudah kau kasih muka. Allah sudah kasih muka pada, maka tak perlu lagi mencari muka kepada makhluk. Di saat kau tak memperdulikan pujian dan cacian sama bagimu, karena semuanya sama-sama datang dari Allah, disitulah kau sudah memiliki kekuatan jiwa. Kekuatan itu tidak bisa dibangun oleh motivator handal yang diundang dari ibu kota. Disediakan gambar, suara menggelegar, tapi kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kau sembah? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Tuhan sudah mati. Al-Hayyu, Dia maha hidup. Tuhan tidak peduli kepada aku. Al-Qayyum, Dia mengatur hidup aku. Tuhan letih, Tuhan mengantuk, Tuhan tidur, Tuhan lelah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bagaimana kuasa Dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Aku akan ditolong abang, aku akan ditolong ayah, aku akan ditolong backing, aku akan ditolong pengacara. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ada yang bisa menolong kalau tidak izin Allah? Aku bisa merahasiakan segala dosa-dosa aku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Aku punya ilmu, aku tahu segalanya. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Hanya Allah yang berkuasa. Sulitkah bagi Allah memberikan makan pada cacing yang tak bermata, tak bertelinga, tak berkaki, tak berkulit, hidup di dalam tanah? Wala yamut. Aku yang paling tinggi, aku yang paling hebat. Wa huwal 'ali. Aku yang paling besar, aku paling agung, paling mulia. Wa huwal 'aliyul 'azim. Baca itu di saat tepat, menguatkan hati kita kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tunggu azan subuh, bukan dengan TV, bukan dengan handphone. Bagaimana menunggu azan subuh? Wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Belum juga datang azan subuh, banyak-banyak bersolawat. Kuatkan hubunganmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dapat 10, alhamdulillah. Dapat 40, baik. Dapat 100, lagi baik. Belum juga azan berkumandang subuh, maka afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulut menyebut la ilaha illallah, detak jantung la ilaha illallah, pikiran la ilaha illallah, tengah sunyinya malam. Azab bukan penyakit, azab bukan rugi, azab bukan tumpur, azab bukan kematian. Azab adalah ketika tak mendapatkan nikmat dalam ibadah. Kalau ibadah tak lagi ada rasa nikmatnya, maka sesungguhnya itulah azab di atas azab. Orang yang sakit, boleh jadi Allah sayang dengan dia. Dengan sakitnya dia tak buat dosa, dengan sakitnya dia bertasbih. Tidak ada harta, boleh jadi rasa sayang Allah. Kalau banyak harta itu lalai kita dari Allah. Tapi ada azab yang lebih mengerikan, di saat kita tak merasakan nikmatnya tahajud, di saat kita tak merasakan nikmatnya sujud, di saat kita tergesa-gesa saat beribadah, menjadikan ibadah sebagai beban. Duduklah sejenak, merenung sejenak. Hari Jumat ini adalah saat merenung sejenak. Khotib mengingatkan kita, salat Jumat bukan sekedar salat 2 rakaat.
Kalau hanya sholat sunat 2 rakaat, qabliyah pun 2 rakaat, ba'diyah pun 2 rakaat, tahiyatul masjid pun 2 rakaat. Apa bedanya dengan sholat Jumat? Tapi intinya adalah merenung sejenak, at-tafakkur sa'at, merenung sejenak. Khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Orang yang sudah tahajud sepanjang malam, dia sangka dia penghuni surga. Tapi orang yang merenung sejenak, aku banyak dosa, aku banyak silap, aku banyak salah, aku banyak lalai, aku banyak lupa, dosa mata, dosa telinga. Lebih baik merasa diri penghuni neraka lalu meneteskan air mata daripada merasa penghuni surga semua orang masuk neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.